Halo, ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini seperti yang Bu Lili janjikan, kita akan belajar tentang poster. Nah, nanti tugas kalian itu adalah mengerjakan tugas praktik, ya. Nah, kita lihat, Bu Lili hanya ingin mengingatkan apa itu poster, apa itu ciri-cirinya, kemudian jenisnya, dan juga nanti tugas kalian. Kita lihat, kita cermati bersama. Nah, poster itu adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Jadi di sini kata kuncinya adalah media publikasi, di mana dalam media publikasi tadi itu adanya perpaduan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Nah, biasanya poster ini dipasang di tempat yang ramai dan strategis. Tujuannya kenapa? Tujuannya yaitu untuk menarik orang lain untuk mengikuti apa yang tercantum di dalam poster itu, ya. Sehingga kalau poster dipasang di tempat yang ramai, itu banyak orang yang melihat, banyak orang yang membacanya. Baik, kita lihat. Berikutnya adalah ciri-ciri poster. Karena nanti tugas kalian adalah membuat poster, maka ciri-ciri poster harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah langsung menarik perhatian ketika terlihat oleh orang. Ya. Nah, agar menarik ini maka digunakanlah warna yang mencolok. Kemudian, bahasa dalam poster itu hendaknya padat, singkat, jelas, dan komunikatif atau mudah dipahami. Ya, jadi tidak usah bertele-tele. Kemudian ciri yang ketiga, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Ayo, ya, kita tetap jaga prokes dan lain-lain. Itu adalah contohnya. Yang keempat, menggunakan gambar, sketsa, lukisan, dan ingat perpaduan warnanya itu harus sempurna. Supaya apa? Supaya terlihat menarik tadi. Sehingga ketika menarik, orang akan melihat, orang akan membacanya. Nah, yang kelima, itu adalah dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Nah, misalnya sebuah poster bergambar air terjun, ya, dengan tulisan yang mencolok. Nah, ketika seseorang membaca, itu langsung terpikir, oh ya, aku tadi di sana lihat poster, gambarnya air terjun, bagus sekali. Kemudian tulisannya mencolok, ya. Nah, seperti itu. Meninggalkan kesan meski hanya sekali dilihat. Nah, yang keenam itu berisi kalimat slogan. Kalimat slogan ini harus ada di dalam poster, ya. Yang ketujuh, isinya tidak bertele-tele. Tadi sudah disinggung di depan bahwa isi itu harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian tidak kalah penting bahwa poster ini dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis atau di tempat umum. Nah, poster itu sendiri terdiri dari huruf, angka boleh, simbol juga boleh, gambar, atau perkombinasiannya. Artinya, huruf boleh jadi satu dengan angka, dengan simbol, ataupun gambar. Atau gambar dengan simbol sendiri, atau angka dengan gambar, dan seterusnya. Yang penting ada kombinasinya. Ya, baik, berikutnya. Tujuan poster. Yang pertama, supaya masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang dilaksanakan. Seperti kita, sekolah kita, beberapa waktu yang lalu, kita mengadakan kegiatan. Ya. Namun kita tidak membuat poster, tapi kita membuat flyer. Nah, ini hampir sama, karena flyer dengan poster itu berbeda hanya ukurannya saja. Ya. Nah, supaya masyarakat SBTH tahu bahwa kita sedang melaksanakan apa? Melaksanakan kegiatan bulan bahasa.
Kemudian yang kedua, menjadikan produk atau jasa kita dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Nah, sebentar lagi kita akan PPDB, teman-teman. Penerimaan siswa baru. Kita membuat poster, kita berikan ke sekolah-sekolah di sekitar kita. Ya, mana tahu masyarakat di sekitar kita mau bersekolah, mau bergabung dengan kita. Nah, itulah pentingnya poster, menjadikan produk atau jasa digunakan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, mengingatkan masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan. Nah, ini biasanya adalah jenis-jenis poster tertentu. Begitu juga mengingatkan masyarakat agar menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, kalau kita melihat yang ketiga dan empat, tujuan poster, kita harus tahu jenis-jenis poster. Ya. Nah, di sini terlihat jenis-jenis poster. Yuk, kita cermati. Yang pertama adalah poster niaga. Seperti beberapa waktu yang lalu, poster niaga sudah kita cermati, sudah kita sampaikan. Ini berisi tentang perdagangan, ya. Kemudian yang kedua, layanan masyarakat. Layanan masyarakat ini misalnya berhenti narkoba, kemudian bagaimana kita menyikapi saat COVID. Nah, itu semua termasuk dalam layanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, seperti tadi yang disampaikan, poster kegiatan, ya, misalnya kegiatan PPDB, kegiatan bulan bahasa, gitu, ataupun kegiatan gotong royong di masyarakat, ya, itu termasuk jenis poster kegiatan. Dan yang keempat ini adalah poster pendidikan. Nah, poster pendidikan ini biasanya berisi tentang yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya adanya seminar, misalnya juga slogan-slogan tertentu. Nah, itu termasuk ke dalam poster pendidikan. Baik, teman-teman, hanya itu saja materi kita hari ini, ya. Selamat belajar, nanti kalian kerjakan tugas kalian. Tugasnya adalah tugas praktik dan semua harus mengerjakan, ya. Waktunya nggak langsung hari ini, tetapi waktunya 1 minggu ke depan. Jadi hari ini hari Jumat, nanti hari Jumat berikutnya harus sudah selesai. Jangan lupa nanti di hari Rabu kita akan melaksanakan PH. Salah satunya materinya adalah poster. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat belajar, sukses untuk kalian semua.